Andai kata salah satu nikmat Allah itu Allah cabut, itu akan dapat mengganggu dalam kehidupan kita. Contohnya saja satu saja, Bu. Ya seperti saya bilang tadi, nikmat kesehatan saja. Awak idiklah lamu puluhan tahun sakit pada hari nyo maringi wak minta ampun. Ketika sehat buat sekian tahun, nak do maringi loh. Bayangkan jika satu nikmat tadi itu Allah cabut, nikmat kesehatan tadi, mungkin berapa hari, berapa bulan sakit kita, mengek kita. بحسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. Allah wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu fala yudlil hadiya lahu. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana sampai detik ini Allah masih memberikan kita nikmat, mulai nikmat hidup, nikmat kesehatan, sampai nikmat yang terbesar, yakni nikmat iman. Salawat beriringkan salam, mudah-mudahan masih tercurahnya keselamatan untuk baginda kita, yakni Nabi besar kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana yang telah berjuang dengan para sahabatnya, dengan para keluarganya untuk mengeluarkan kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, calon penghuni surga yang dirahmati oleh Allah. Kita dalam hidup ini tidak lepas dari namanya nikmat Allah. Kita hidup di atas dunia ini tidak terlepas dari namanya kasih sayangnya Allah. Mulai dari kita dalam kandungan sampai detik ini, Allah tidak pernah namanya lengah, Allah tidak pernah namanya tidak memperhatikan kita. Buktinya apa? Buktinya sampai sekarang ini kita masih hidup, kita masih diberi kesempatan untuk mengumpulkan amal-amal kita di akhirat kelak. Tak peduli Allah apakah diberikan nikmat hidup itu untuk berbuat kejahatan, apalagi untuk kebaikan.
Allah beri nikmat yang sama, yaitu nikmat hidup. Padahal selama ini mungkin kita masih ada melaksanakan namanya kejahatan, dosa, tapi Allah masih memperhatikan kita. Tentu dengan seluruh banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita ini, bagaimana caranya kita untuk menjaganya. Makanya kajian subuh kita pada pagi hari ini adalah pentingnya menjaga nikmat Allah. Bapak dan Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah. Jika kita hitung-hitung nikmat Allah, jangankan mulai dari kita dalam kandungan sampai sekarang ini, nikmat baru tadi pagi saja kita hitung kepada Allah mungkin belum sanggup. Baru bangun saja sampai hari ini saja mungkin tidak sanggup kita menghitung nikmat Allah. Mulai dari nikmat hidup, sekian berapa detik kita hidup atau sekian berapa menitnya kita hidup, itu adalah nikmat yang besar. Itu bisa menyelamatkan kita dari azab api neraka. Sekian menit saja kita hidup. Dan itu apa? Bangun tidur, kita mengingat dosa kita, lalu minta ampun kepada Allah. Alhamdulillah, saya masih hidup hari ini. Tentu saya manfaatkan untuk bertaubat. Apakah itu bisa dihitung? Tidak. Lalu apa lagi? Allah beri nikmat kesehatan kita pada hari ini. Alhamdulillah, badan sehat, bisa melangkahkan kaki ke rumah megah Allah kok. Orang nio kamari tapi tidak bisa, karena nikmat sehatnya lagi dicabut oleh Allah. Lalu apa lagi? Nikmat iman. Alhamdulillah, nikmat iman, badan sehat kadang, tapi nak bisa melangkah kemari. Kenapa? Nak dipanggil di Allah. Kadang dipanggil banyak godanya Allah, pala pesenyo syaitan menggoda awak tu. Tapi alhamdulillah kita berada di sini. Allah sayang kepada kita. Allah ringankan langkah kaki kita ini untuk melangkah ke rumah Allah. Masih banyak lagi nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita tidak mampu untuk menghitungnya. Andai kata salah satu nikmat Allah itu Allah cabut, itu akan dapat mengganggu dalam kehidupan kita. Contohnya saja, satu saja Bu, ya seperti saya bilang tadi, nikmat kesehatan saja. Awak idiklah lamu puluhan tahun, sakit pada harinya maringi wak minta ampun. Ketika sehat buat sekian tahun, nak doa maringi loh. Bayangkan jika satu nikmat tadi itu Allah cabut, nikmat kesehatan tadi, mungkin berapa hari, berapa bulan sakit kita, mengek kita. Jangankan itu Bu, pengalaman diri ambo sendiri Bu, bapak hari ini, awak Bu kalau sakit gigi Bu deh, ya Allah, ya minta ampun wak Bu. Ambo Bu kalau sakit gigi Bu, kalau kecil lagu Maggie Z Bu, ambo dah setuju gitu Bu. Kalau kecil Maggie Z, daripada sakit hati lebih baik sakit gigi, ini nak taluk dah Bu.
Cubalah. Sakit hati bisa pai wak tampil bercerita jo kawan lama. Pai wak refreshing, senang pikiran awak. Sakit gigi bu kamapun kamu bau bu sakit. Alah ngantri wak nunggu dokter bu sakit yo baru lai. Alah tibu di muka dokter, awak Arya yo dokter ko lai. Mai lele sih kata jo dokter ku malah sakit gigi dengko. Alah sakit gigi bu. Kalau sakit hati bu pai bu ke mall ke pantai atau cerita jo kawan-kawan hilang sakit hati tu bu. Tambah lo baca Quran. Kalau sakit gigi bu ni tak bisa mengamangal itu bu. Mangikik si orang belaki awak bu berang yo baru deh. Atu lagi sakit gigi yo tu bu. Atu aku yo bu kalau mu dangan-dangan yo kalau lagu Megizan tu agak diubah sikit tu. Ayo lebih sakit, lebih lancak wak sakit hati pada sakit gigi deh bu. Sakit hati bisa wak obati dengan tempat-tempat dengan saudara-saudara kita yang senang. Sakit gigi buat kamar pun bau. Dia gimana makan lemak tak bisa. Ya bu. Ditanya seliru nak dua gitu doh. Nah tandanya apa? Itu bahayanya jika nikmat, salah satu nikmat saja Allah cabut, hilang semua tentang dunia. Lalu yang perlu kita perhatikan bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah. Terkadang tidak semua penyakit, tidak semua musibah itu adalah cobaan. Tetapi itu adalah pendekatan Allah itu lebih semakin dekat kita kepada Allah semakin banyak ujiannya bu. Aja awak lu berbuat sangkoi kepada Allah. Lawak lain rajin sembahyang, rajin bersedekah, rajin berzikir, masih ada tujuh sakit dari Allah. Berarti ibu naik level. Bapak dan ibu naik level berarti itu. Naik level tu diuji wak dulu. Lain nak masih mengenal, lain nak mau pek jo. Lalu ada orang yang tidak bersyukur kepada Allah, yang tidak ingat kepada Allah, tapi hartanya berlimpah-limpah. Itu baru ujian, itu baru musibah. Sebelum harta banyaknya rajin, ketika dia harta banyak lain nak diingatnya dia. Allah. Kalau lain ditambah, kalau lain tak ditambah je Allah ya. Tapi ketika Allah menambah rezeki orang yang tidak syukur itu, semakin banyak dosa yang dia tabung. Jadi pentingnya kita menjaga nikmat Allah itu. Tidak selamanya yang Allah lakukan kepada kita itu terkadang menurut kita salah, tapi di mata Allah sudah benar. Terkadang menurut kita sudah benar, di mata Allah sudah salah. Jadi jangan pernah kita berburuk sangka kepada Allah. Kenapa? Setiap yang Allah berikan itu adalah nikmat. Sakit itu apa tuh? Nikmat juga. Apa nikmat sakit itu? Yaitu kita tambah sering mengingat-ingat Allah. Kadang rindu umatnya, rindu hambanya, digoda oleh Allah dengan rasa sakit. Wahai hambaku, kemarin engkau sering berselawat kepada sering berzikir kepada aku. Sekarang engkau jarang. Aku aku goda kau sedikit dengan rasa sakit. Itu godaan, candaan Allah sebenarnya Bapak Ibu. Itu yang kita larikan. Ketika kita ada merasa salah satu nikmat Allah kurang dalam diri kita, itu larinya pikiran kita. Tandanya Allah ingin menggoda kita, ingin dekat dengan kita. Kenapa? Dalam pentingnya menjaga nikmat Allah itu adalah tiangnya adalah kita ingat kepada Allah, Allah akan mengingat kita. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 152 Allah mengatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurukum washkuruni wa la takfurun. Maka ingatlah kepadaku,
aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Jika kita bersyukur, jika kita ingat, Allah akan ingat kepada kita. Jangankan kita tidak ingat saja, Allah masih ingat dengan kita. Contohnya saja, Allah tidak pernah melupakan kita. Contohnya apa? Ada orang yang lupa ya Allah tapi dia Allah kan ingat ya Allah tuh. Itu tandanya apa? Kasih sayang Allah itu luar biasa. Apalagi dengan kita yang selalu mengingat Allah. Allah tambah mengingat kita. Lalu kita syukuri nikmat yang Allah berikan. Kok banyak dapat rezeki kini, alhamdulillah. Sakit dapat rezeki kini, alhamdulillah. Kok biasanya makanan banyak, kini tidak banyak, alhamdulillah. Tiangnya bersyukur, hati tenang, hati lapang, awak pun tenang menjalani kehidupan awak. Tak bersyukur ada sampai rasanya dunia ko. Dunia sekadang angkang tapi merasa sampai. Tandanya apa? Nikmat syukur yang tidak ada. La in syakartum wa azidannakum. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu mensyukuri nikmatku, maka akan ku tambah nikmatku kepadamu. Jika kamu mengkufuri nikmatku, ingatlah azabku lah yang sangatlah pedih. Mari kita bersama-sama untuk menjaga, untuk selalu menjaga kenikmatan Allah ini. Manfaatkanlah nikmat yang Allah yang berikan kepada kita ini untuk kebaikan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan nikmat oleh Allah sampai kita masuk ke dalam surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.